Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya awas gak bisa jalan. Maaf ya. Riki, akhirnya pakai baju oranye gimana kak? Suaranya apa kak? Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya awas gak bisa jalan. Maaf ya. Riki, akhirnya pakai baju oranye gimana kak? Suaranya apa kak? Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita,
Polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good, good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Riki, akhirnya pakai baju oranye gimana kak? Ukurannya apa kak? Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good, good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Riki, akhirnya pakai baju oranye gimana kak? Ukurannya apa kak? Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Gimana yuk? Hah? Gimana? Good, good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Riki, akhirnya pakai baju oranye gimana kak? Suaranya apa kak? Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good, good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Riki, akhirnya pakai baju oranye gimana kak? Suaranya apa kak? Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good, good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Riki, akhirnya pakai baju oranye gimana kak?
Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good, good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good, good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025.
Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus, Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus, Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024.
RGB melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. I'm happy. Buka. Gimana Yul? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana Yul? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam
Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari akhirnya pakai baju orang gimana kak?
Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus, Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah?
selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan, gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian,
Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Dari Kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari Kia mau dibuka nih. Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025.
Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmit pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang.
Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka jalan terus, buka besar. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih.
Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Riki, gimana nih? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Dari kia mau dibuat gimana nih? Udah kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Awas gak bisa jalan.
Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa.
Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Dari Kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Dari Kia gimana nih? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari kia mau dimana nih? Udah kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih.
Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Riki, mau dibuka nih? Kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf
Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Laporannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa.
Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmit pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih.
Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum.
Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Niki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Laporannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari kia gimana nih? Kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya.
Pakai baju orang gimana kak? Dari Kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa.
Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih.
Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Niki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024.
RGB melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam
Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari akhirnya pakai baju orang gimana kak?
Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Happy for you. Hah?
selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan, gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian,
Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025.
Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmit pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang.
Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. I'm happy. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum
sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. I'm happy. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Niki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Riki, polisi gimana nih? Kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf
Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Buka. Jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa.
Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Riki, mau nih? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih.
Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Riki, gimana nih? Kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Riki, gimana nih? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan.
Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Buka. Jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa.
Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Dari Kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari Kia mau dibuat gimana nih? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih.
Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Niki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari kia polisi gimana nih? Udah kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus, Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf
Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa.
Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih.
Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. I'm happy. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Riki, mau nih? Kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Niki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan.
Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Laporannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa.
Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Riki, mau dibuat gimana nih? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Dari Kia, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari Kia, gue di mana nih? Udah kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum
sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Kencang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari kia polisi gimana? Udah kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus, Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan.
Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Gak Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa.
Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. I'm happy. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum
sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan.
Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari kia polisi mana? Udah kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa.
Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Niki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshumber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Riki, mau nih? Udah kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih.
Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. I'm happy. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus, Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Dari kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari kia mau dibuat gimana nih? Udah kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditschwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya.
Pakai baju orang gimana kan? Dari Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka.
Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan,
keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari kia mau dibantu mana nih? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih.
Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Dari Kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari Kia mau semua nih. Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. I'm happy. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. I'm happy. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari kia polisi semua nih. Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan.
Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Ukurannya apa kak? Riki, mau dibuat gimana nih? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Gimana yuk? Hah? Gimana? Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari Kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari Kia mau dibuat kemana? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa.
Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshumber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Gimana yuk? Hah? Gimana? Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Riki, mau dibuat gimana nih? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih.
Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus, buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu,
Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor.
Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kan? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju gimana kamu? Riki, akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Riki, gimana nih? Udah kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka.
dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan.
Maaf ya. Pakai baju orang gimana kamu? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Laporannya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya, orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang.
Buka jalan terus. Gimana yuk? Hah? Gimana? Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa.
Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka jalan terus, Gimana yuk? Hah? Gimana? Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Dari Kia akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Dari Kia mau dibuat kemana? Udah kapok ya? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditshwimmer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut di penjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan, Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya pada Selasa. Sekitar pukul 9.45 WIB, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlebih dahulu tiba. Barulah 15 menit kemudian, Nikita datang dari pintu belakang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Gimana yuk? Hah? Gimana? Good. Hah? Happy gimana yuk? Hah? Masalahnya. Awas gak bisa jalan. Maaf ya. Pakai baju orang gimana kak? Ganti akhirnya pakai baju orang gimana kak? Suaranya apa kak? Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada 20 Februari 2025 membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini di gedung Ditsyumer Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani ngaku senang jadi tersangka pemerasan, tak takut dipenjara. Aku bukan penjahat. Artis Nikita Mirzani tengah berseteru dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita Mirzani kini resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kendati begitu, Nikita Mirzani bak tidak takut harus berurusan dengan hukum. Nikita Mirzani malah mengaku senang dirinya menjadi tersangka. Nikita pun mengungkap alasannya tetap bahagia meski berstatus tersangka. Menurut ibu 3 anak ini, dirinya bukan seorang penjahat. Nikita Mirzani juga tak takut jika berakhir di penjara. Ia hanya bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Nikita Mirzani mangkir lagi dari panggilan polisi. Kuasa hukum sedang tarawih. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada Senin, 3 Maret 2025. Namun dirinya diketahui tak hadir atau mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, kuasa hukum Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Ia menyebut kliennya sedang ada kesibukan, termasuk salat tarawih. Tarawih, ini saya teleponnya. Mati lagi HP-nya. Orang tarawih itu nggak boleh bahas apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait alasan pasti Nikita Mirzani mangkir dari pemeriksaan,
Fahmi mengaku belum tahu. Nikita Mirzani kini berstatus tersangka pemerasan. Rasman Nasution, saya yakin 3 Maret dia ditahan. Rasman Arif Nasution menanggapi Nikita Mirzani yang kini menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Rasman Nasution meyakini Nikita Mirzani akan mendapatkan ganjaran dalam kasus ini. Kuasa hukum Fadel itu sudah sangat yakin kalau Nikita akan masuk penjara pada 3 Maret mendatang. Rasman Nasution pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Detik-detik Nikita Mirzanin ditangkap, datang dari pintu belakang. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menahan pesohor Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nikita Mirzani ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 4 April 2025. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Maret 2025. Bukan hanya Nikita, polisi juga menahan asisten Nikita, Mel Syahputra, atas kasus serupa. Untuk 20 hari ke depan, keduanya dilakukan penahanan, imbuh dia. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Dirkrimum Polda Metro Jaya